Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab al-mashhurin min as-sahabah min kitab sifat as-safwah ila an qala الرابع أبو عبد الله عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس أسلمت. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu khulafa ar-rasyidin dan orang yang terdekat dengan Nabi SAW, beliau juga adalah menantu Nabi. Uthman bin Affan, beliau dari Bani Abdus Syams. Qabilahnya siapa Abdus Syams? Abdus Syams bin Abdul Manaf. Abdus Syams ini saudara daripada Hashim. Hashim bin Man? Bin Abdul Manaf. Kadzalika Naufal. Naufal bin Abdul Manaf. Kadzalika Al-Muttalib. 4 saudara. Hashim, Al-Muttalib, Abdus Syams sama Naufal. 4 bersaudara ini semua anaknya Abdul Manaf. Hashim kakek dari Nabi SAW, punya anak Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, punya anak Abdullah, punya anak Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tamam, berarti ada kerabat dengan Nabi, dekat, nggak begitu jauh. Tapi ini dari Bani Abdus Syams namanya. Baik. Ibunya beliau juga dari Abdus Syams, namanya Arwa. Ya, ibunya Sayyidina Uthman namanya Arwa binti Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdus Syams. Masuk Islam. Wa kana Uthman yukanna fil jahiliyah Aba Amr. Sayyidina Uthman sebelum masuk Islam, beliau dijuluki oleh orang-orang Aba Amr. Falamma waladat lahu fil Islami Ruqayyah ghulaman sammahu Abdullah wa aktana bihi. Ketika masuk Islam, kemudian dia menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah SAW dan memiliki anak laki-laki bernama Abdullah yang tidak hidup sampai dewasa, sampai besar. Akhirnya Sayyidina Uthman dilaqabi, kunyahnya dengan Abi Abdillah, karena punya anak Abdullah. Aslama Uthman qadiman qabla dukhuli Rasulillah Dar al-Arqam. Sayyidina Uthman masuk dari awal masuk Islam. Sebelum Rasulullah suka duduk bersama sahabat di Dar al-Arqam. Wa hajara ila al-Habasyah al-hijratain. Beliau berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, 2 kali. Walamma kharaja Rasulullah ila Badrin khallafahu ala ibnatihi Ruqayyah yumarriduha. Ketika peperangan Badar, Sayyidina Uthman enggak ikut. Mau ikut. Kata Rasulullah, enggak usah pergi. Ruqayyah lagi sakit, kau temani dia. Putri Nabi SAW. Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Maka beliau mengikuti perintah Nabi untuk menemani Sayyidatuna Ruqayyah. Kemudian ketika beliau Rasulullah SAW pulang dari Badar, ya, Rasulullah kasih jatah kepada Uthman bin Affan, padahal dia nggak ikut perang, tapi dapat jatah seperti orang yang hadir perang. Makanya dibilang Sayyidina Uthman juga Badri, ikut perang Badar. Kenapa? Karena dikasih jatahnya orang yang perang Badar. Kenapa dia nggak ikut? Karena diperintah oleh Nabi SAW. Dan ketika pulang, Rasulullah lihat, dapati bahwa Ruqayyah sudah meninggal dunia sebelum sampai Rasulullah ke Madinah. Ya sudah, jadi Rasulullah sampai, mereka sudah selesai mengubur putri Nabi SAW, Ruqayyah. Setelah itu tidak lama dinikahkan lagi dengan Ummu Kulthum. Baik, katanya wa daraba lahu bisamin wa ajrihi fa kana kaman syahidaha wa zawwajahu Rasulullah Ummu Kulthum ba'da Ruqayyah. Setelah wafat Ruqayyah, Rasulullah lihat Ummu Kulthum masih janda, belum atau tidak memiliki suami, dia dah nikahkan dengan Uthman. Dinikahkan dengan Uthman, tidak lama meninggal juga. Sayyidatina Ummu Kulthum. Ketika sudah meninggal, Rasulullah masih ada. Kalau kana indi thalithah lazawwajtuha Uthman. Kalau seandainya saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan juga kepada Uthman. Tapi udah nggak ada lagi. Yang lain Sayyidah Fatimah sudah dengan Sayyidina Ali. Usumya Dzan-Nurain. Dijuluki Sayyidina Uthman itu dengan Dzan-Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Li jam'ihi baina bintai Rasulillah, karena dia telah memiliki 2 anak daripada anak Rasulullah SAW. Artinya jadi istrinya 2 Nabi. Dan Nurain, punya 2 cahaya. Wa bay'anu Rasulullah biyadihi fi bai'atir ridwan. Dan hebatnya juga Sayyidina Uthman
ketika Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan itu kejadiannya di Hudaybiyah. Ketika Rasulullah mau masuk Hudaybiyah, masuk Mekah, ditolak, tidak diizinkan oleh orang-orang Mekah. Dan Rasulullah mengutus Sayyidina Uthman untuk pergi ke sana berbincang dengan mereka agar mereka mengizinkan Rasulullah masuk ke kota Mekah. Ternyata Sayyidina Uthman gak ada kabar. Hah? Mana Uthman? Mana Uthman? Kata mereka, udah bikin aja gosip. Kata orang Mekah, Uthman itu dibunuh. Mau lihat Rasulullah itu akan takut atau akan apa, atau punya kesiapan untuk perang. Ternyata ketika digosipkan tersebut, sampai ke telinga Nabi gosip tersebut atau ucapan tersebut, kata Rasulullah, kalau begini udah nggak normal, nggak wajar. Ini sudah bahaya. Ayo semua kumpul, kata Nabi. Rasulullah bersandar kepada suatu pohon. Semua kumpul baiat sama Nabi sekarang. Mau ngapain? Janji sama Nabi. Kalau seandainya saya perintahkan perang, kalian ikut semua. Itu baiatnya. Janji. Semua baiat sama Nabi. Orang-orang kafir Quraisy dengar kabar Muhammad sudah siap untuk berperang, sedang membaiat para sahabat untuk mereka siap mati dalam perang ini. Pas dengar kayak gitu, lepas Utsman, cepetan balik. Ketika baiat tersebut terjadi, fulan, baiat udah selesai semua. Kata Rasulullah, wa hadhihi li Utsman. Saya baiat Utsman. Tangannya pakai tangannya Nabi, diwakilin oleh Nabi. Para sahabat yang pintar bilang, Utsman gak mati. Utsman gak dibunuh. Kenapa? Rasulullah bilang ini baiatnya Utsman. Jadi Utsman gak ketinggalan baiat, ikut baiatul Ridwan juga. Ya, yang lain semua di baiat. Utsman gak ada, Utsman lagi di sana. Gosipnya beliau dibunuh. Rasulullah mengangkat tangan, hadhihi li Utsman. Berarti Utsman masih hidup. Datang dan diwakilkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW tangannya. Dzikru sifatihi radhiyallahu anhu kana rab'ah abyad Wagila asmar ragigal basyarah. Beliau sifat tubuhnya, fisiknya rab'ah. Rab'ah itu biasanya orangnya tegap, besar, agak besar badannya, terisi, dan abyad, beliau putih. Ada yang mengatakan beliau agak kehitaman sedikit. Raqiqul basyarah, tipis, atau raqiqul basyarah, kulitnya tipis gitu. Hasanul wajh, wajahnya enak dipandang. Azimul karadis, besar daripada persendiannya. Ba'id ma bainal mankibain, antara pundaknya lebar. Kathir sya'rul ras, rambut kepalanya banyak, lebat. Azimul lihyah yusaffiruha, jenggotnya besar dan juga diwarnai dengan kuning. Yusaffiruha. Anil Hasan qala nadartu ila Uthman fa idza rajul hasanul wajh wa idza biwajnatihi nukatun judri wa idza sya'rahu qad kasa dhira'ah. Ya, saya melihat wajahnya Sayyidina Uthman, ternyata wajahnya itu wajah enak dan dipandang. Nukatun judri, jadi di wajahnya ada sedikit bekas beberapa titik judri, bekas penyakit kulit, tetapi nggak ngaruh. Kemudian wa idza sya'rahu qad kasa dhira'ah, rambutnya panjang sampai dhira'. Kasa dhira'ahu. Hasil sepertinya rambutnya panjang. Taib. Dzikru auladihi, anak-anak Sayyidina Uthman. Kana lahu minal walad, anak-anak beliau Abdurrahman ibnu Ruqayyah. Dari Ruqayyah Sayyidina Abdullah al-Asghar, ummuhu Fakhitah binti Ghazwan, wa Amr, wa Khalid, wa Iban, wa Umar, wa Maryam. Ummuhum Ummu Amr binti Jundub. Tentunya beliau dari Sayyidina Ummu Kulthum enggak punya anak. Sayyidatuna Ruqayyah ada yang mengatakan Abdurrahman di sini sebutin. Atau disebut dengan julukannya Abdullah al-Asghar. Abdurrahman atau Abdullah. Itu dari Ruqayyah. Udah habis itu meninggal. Taib. Muhammad. Ada juga yang namanya anaknya Khalid, wa Iban, wa Umar, wa Maryam. Ibu mereka Ummu Amr binti Jundub ibn al-Azd. Juga ada yang namanya anaknya adalah Al-Walid wa Sa'id. Sa'id. Al-Walid, Sa'id, Sa'id. Ibu mereka Fatimah binti Al-Walid. Wa Abdul Malik. Ada anak Sayyidina Uthman namanya Abdul Malik.
Ummuhu Ummul Banin, namanya Ummul Banin binti Uyainah binti Husn. Dan juga ada daripada anaknya Sayyidina Uthman namanya Aisyah wa Ummu Iban wa Ummu Amr. 3 perempuan, Aisyah, Ummu Iban, Ummu Amr. Ummuhunna Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah. Dan juga ada anak Sayyidina Uthman namanya Maryam. Ummuha Nailah bintil Farafisah. Dan juga ada yang namanya Ummul Banin. Jadi perempuan namanya Ummul Banin. Ummuha Ummu Walad. Ibunya adalah budak sahaya aslinya. Banyak ya Sayyidina Uthman anak-anaknya disebutkan. Dzikr jumlah min fadailihi, keutamaan Sayyidina Uthman. Ana Aisyah ummul mukminin anna Rasulullah kana jalisan kashifan an faqidhihi fasta'dhana Abu Bakr fa'adhina lahu wa huwa ala halihi thumma ista'dhana Umar wa huwa ala halihi thumma ista'dhana Uthman فأرقى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرقيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لا تستحيي منه. Sayyidina Uthman terkenal dengan orangnya pemalu dan para malaikat pun merasa malu dengannya. Pernah Rasul lagi duduk santai, di sini sebutnya fakhid, tapi maksudnya mungkin la'allahu kakinya, bagian kakinya agak terbuka Rasulullah SAW. Duduk santai. Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasulullah nggak berubah duduknya. Sayyidina Umar masuk ya, Sayyidina Uthman masuk, Rasulullah ganti duduknya agak ditutup bajunya. Kau ya Rasulullah kenapa Uthman masuk ente mau ganti posisi pakaianmu dan juga ditutup, lebih tertutup? Katanya, apakah saya tidak malu dengan orang yang para malaikat aja malu dengannya? Itu Sayyidina Uthman bin Affan. Wa an Uthmanin wa huwa ibnu Muhib. Qala ja'a rajulun min ahli Misr hajja al-bait fara'a qauman julusan faqala man haula'il qaum? Qala haula'i Quraish. Famin asy-syaikh fihim? Qalu Abdullah bin Umar. Qala ya ibnu Umar inni sa'iluka an syai'in fahaddithni anhu. Hal ta'lam anna Uthman farra yawm Uhud? قال نعم. قال فهل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله وكانت مريضة فقال له رسول الله إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه عثمان فقال له ابن عمر اذهب بها إلى الآن معك. Jadi ada orang di zaman di zaman itu, zaman Abdullah bin Umar, dia sedang ada unek-unek tentang Sayyidina Uthman. Karena memang kejadian Sayyidina Uthman itu banyak orang yang salah faham mengenai posisi beliau dan tindakan beliau ketika beliau jadi khalifah. Ini orang mau cari salah Sayyidina Uthman. Dia bilang apa? Siapa ini orang-orang? Dari Quraisy. Siapa pembesar mereka sekarang? Abdullah bin Umar, yang ajar, yang alim, yang duduk di situ. Saya mau tanya kepadamu, Ibnu Umar, silahkan. Apakah engkau tahu bahwa Uthman bin Affan termasuk orang yang lari ketika kejadian Uhud? Kan kita tahu kejadian Uhud itu serangan dari belakang. Para sahabat kocar-kacir. Enggak semua sahabat dekat dengan Nabi. Yang ngerasa bingung, lari. Menyelamatkan diri, itu wajar. Dan tidak salah orang-orang yang lari seperti itu. Kecuali orang-orang yang dekat dengan Nabi, ninggalin Nabi. Dan itu ada beberapa orang yang tidak meninggalkan Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, dan beberapa sahabat di sisi dekat dengan Nabi posisinya di saat perang Uhud. Sedangkan Sayyidina Uthman termasuk orang yang jauh, lari. Itu nggak masalah. Dan dipanggil akhirnya oleh Nabi dan disatukan lagi. Ya. Kata, apakah Uthman termasuk orang yang lari? Ya memang jujur kejadiannya begitu. Dan itu bukan aib kepada Sayyidina Uthman. Tapi dijawab, iya. Ya. Apakah engkau juga bersaksi, apa benar bahwa Uthman tidak hadir perang Badr? Nah, nggak ikut.
apakah engkau juga bersaksi atau tahu bahwa Utsman juga tidak ikut dengan bai'atul ridwan? Kata Ibnu Umar, "Na'am." Allahu Akbar. Oh, dia ngerasa kejawab, udah benar, berarti orang nggak ada kemuliaannya. Entar dulu. Saya jelaskan dulu sini. Ta'alu bayin lak. Adapun dia lari di peperangan Uhud, kejadiannya memang genting dan tidak bisa diprediksikan, tetapi biar tahu ya ente, bahwa orang-orang yang hadir di perang Uhud dapat titel langsung dari Allah bahwa mereka dimaafkan. Walaqad afa ankum. Allah sudah maafin semua yang ada di tengah peperangan, yang ikut perang dan ikut yang rumah, yang pemanah, yang mereka tidak nurut dengan Nabi. Allah sudah katakan laqad afa anhum. Ente mau ngomong apa ente? Orang-orang sudah dimaafkan oleh Allah, ente mau ngomong apa? Satu. Kedua, adapun dia yang nggak ikut Badr, kan anaknya Rasulullah SAW lagi sakit. Rasulullah yang suruh untuk dia tidak ikut. Dan Rasulullah tetap ngasih jatah dia seperti orang yang hadir dalam perang. Adapun bai'atul ridwan, ya memang Utsman tidak ada. Kalau seandainya ada orang yang lebih mulia dari Utsman di saat itu, maka Rasulullah akan utus dia untuk menghadap kepada orang-orang Quraisy biar dia bisa berbicara. Kalau Sayyidina Umar berantem doang akhirnya yang diutus. Ya ribut aja. Kalau Sayyidina Utsman orangnya pintar, orangnya bisa ngomong, mengambil hati mereka, bisa diutus oleh Nabi SAW. Dan beliau dibaiat ketika membaiat para sahabat, beliau Rasulullah SAW membaiat Sayyidina Utsman dengan tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan semua keutamaan Sayyidina Utsman bin Affan. No. Lalu beliau di sini sebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri qala ra'aitu Rasulullah. Abi Sa'id Al-Khudri sahabat. Beliau mengatakan saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail ila an tatlu'al fajr. Dari pertama malam sampai terbit subuh. Beliau berdoa. Salah satu doa yang saya ingat dan Rasulullah ulang-ulang bilang apa? Allahumma Utsman raditu anhu fardu anhu. Ya Allah, Utsman saya sudah ridho kepadanya, maka engkau ridholah ya Allah kepadanya. Ya, kalau udah Rasulullah ridho kepadanya, ya, dan dia minta oleh Allah Rasulullah SAW untuk Allah meridhoinya, maka betapa mulianya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah. Naam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم